Model nih desainnya. Bahkan keberadaan mulai itu sendiri. Yang kedua adalah keberadaan rata-rata bergerak. Beberapa analisis menyusun rata-rata bergerak untuk mencoba mendeteksi tren perkembangan dari jumlah pasar. Tiga, metode ukuran kekuatan relatif. Ukuran lain yang digunakan oleh teknikal adalah ukuran pendekatan relatif. Dan yang keempat, pendekatan perlawanan. Tujuannya di sini adalah untuk menentukan pendapat para investor kemudian melakukan yang sebaliknya. Next. Analisis fundamental. Analisis fundamental atau analisis perusahaan yaitu menentukan harga saham dengan menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan, misalnya laba, indeks dibayar, penjualan, pertumbuhan, dan proses perusahaan dan kondisi faktor perusahaan. Argumentasi dasar fundamental analisis adalah nilai saham mewakili nilai perusahaan. Dalam hal ini tidak hanya nilai faktor, tetapi termasuk harapan akan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai kemudian hari. Next. Menurut Mas Usman, rumus-rumus yang digunakan dalam analisis fundamental adalah pertama dibikin approach. Pendekatan ini berdasarkan pada perkiraan dividen yang dibayarkan untuk satu tahun dan hasilnya dibandingkan dengan tingkat bunga di pasar. Kedua, target approach. Pendekatan ini didasarkan pada perkiraan laba saham di masa mendatang, sehingga diketahui berapa lama investasi dalam suatu saham dapat kembali. Ketiga, middle asset approach. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sampai berapa jauh suatu saham didukung oleh middle asset perusahaan. Teori ini mempercayai bahwa pasar saham pada umumnya lebih dominan ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat logis atau rasional daripada hanya dipengaruhi oleh faktor psikologis. Selain itu, pendekatan ini juga logis dan rasional dengan argumentasi dasar bahwa nilai saham mewakili nilai perusahaan. Dalam hal ini, tidak hanya nilai intrinsiknya saja, tetapi termasuk harapan akan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Penilaian harga obligasi. Yang pertama adalah yield obligasi. Dalam obligasi ada dua istilah yang terkait dengan karakteristik pendapatan suatu obligasi, yakni yield obligasi dan bunga obligasi. Ada beberapa ukuran yield obligasi yang dapat digunakan oleh investor, yaitu nominal yield, current yield, yield maturity, yield default, dan yield legacy. Masing-masing yield tersebut akan mengukur tingkat return obligasi dari sudut pandang yang berbeda. Kedua, spot interest rates. Spot interest rates merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Obligasi yang mempunyai satu arus kas bagi pemodal disebut sebagai yield discount bond atau zero coupon bond. Ketiga ada yield rate. Yield rate merupakan tingkat bunga atas obligasi di mana terjadinya komitmen dan bahkan uang yang akan diserahkan ke pihak emiten berbeda. Keempat, current yield. Current yield merupakan pembayaran
yaitu bunga yang telah menjadi hak pemilik obligasi tetapi belum dibayarkan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Ketujuh, term theory dan teori structure. Untuk bisa memiliki pengaruh jangka waktu terhadap tingkat keuntungan atau harga obligasi, perlu dipahami hubungan antara tingkat keuntungan dengan ruang publik. Hubungan ini sering disebut dengan term structure. Kelima, risiko tidak berdaya dan tingkat lingkungan nominal. Perlu disadari bahwa perusahaan yang menerbitkan obligasi tidak selalu mampu membayar hutang yang mereka buat. Dengan demikian, para pemodal membeli obligasi menambah risiko kalau bunga yang mau pinjaman tersebut tidak terbayar. Next. Jenis-jenis penilaian saham. Pertama ada nilai buku. Nilai buku adalah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Beberapa nilai yang berkaitan dengan nilai buku ada nilai nominal, IPO saham, dan nilai modal diskon. Dua, nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran bahkan di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Ketiga, nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Next. Perbedaan saham dan obligasi. Saham merupakan aset yang menentukan perusahaan terhadap pemiliknya selama berdasarkan saham. Saham itu adalah surat kepemilikan perusahaan terutama terhadap kepemilikan atas aset perusahaan dengan besar tertentu yang pembagian keuntungannya dari yang dalam keuangan perusahaan serta risiko investasi perusahaan karena nilainya naik dan terus setiap dan jangka waktu tidak terbatas selama perusahaan itu masih ada. Sedangkan obligasi adalah surat utang yang merupakan tanda bukti pengakuan utang perusahaan terhadap pemilik modal dengan misalnya tertentu sebagai pengakuannya harga pokok dan besar. Risiko investasinya kecil, baik menguntungkan bagi perusahaan tentang wajib membayar sejumlah nilai yang sudah ditentukan dan jangka waktu yang terbatas. Jangka waktu pembayaran telah ditentukan. Sekian dari pengalaman. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang pertama untuk 3 penanya. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana indikator perbaikan prestasi kondisi fundamental perusahaan? Izin bertanya, adakah hal penting dalam hubungan yang terbalik antara yield dan dengan harga obligasi? Makasih. Bagaimana hasil signifikan dari metodologi dalam pendekatan teknikal? Baiklah ya. Baiklah, izin menjawab pertanyaan pertama dari Julia dengan pertanyaan yaitu bagaimana indikator perbaikan prestasi kondisi fundamental perusahaan. Ya betul ya Julia. Baiklah, izin menjawab yaitu jika terjadi perbaikan prestasi kondisi fundamental perusahaan atau kinerja keuangan dan operasional perusahaan biasanya diikuti dengan kenaikan harga saham di lantai bursa. Hal ini disebabkan karena investor mempunyai ekspektasi yang lebih besar dalam jangka panjang. Informasi tentang perbaikan atau penurunan prestasi biasanya diketahui setelah laporan keuangan dikeluarkan. Jadi seperti itu ya Julia. Bagaimana? Oke. Baiklah, izin menjawab pertanyaan kedua dari Laila dengan pertanyaan, adakah hal penting dalam hubungan yang terbaik antara yield dengan harga obligasi? Ya. Jadi tentu saja ada hal penting dalam hubungan yang terbalik antara yield dengan harga obligasi, yaitu ada 4. Yang pertama, jika yield di bawah tingkat kupon, maka harga jual obligasi akan lebih tinggi dibandingkan nilai pasarnya atau harga premi. Kemudian yang kedua, jika yield di atas tingkat kupon, maka harga obligasi akan lebih rendah daripada nilai pasarnya atau harga diskon. Kemudian yang ketiga, jika yield sama dengan tingkat kupon yang diberikan, maka harga obligasi tersebut akan sama dengan nilai pasarnya. Kemudian yang terakhir,
hubungan antara harga yield tidak terbentuk garis lurus tetapi membentuk sebuah kurva cekung. Jika yield turun, maka harga meningkat dengan kenaikan marginal yang semakin kecil atau sebaliknya. Ya, bagaimana Laila? Baiklah, izin menjawab pertanyaan ketiga dari saudari Dira. Dengan pertanyaan, bagaimana hasil signifikansi dari metode grafik dalam pendekatan teknikal? Yaitu hasil signifikansi menggunakan metode ini yaitu percaya bahwa pada pola tertentu memiliki signifikansi. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara analisis mengenai tingkat signifikansi pola, bahkan keberadaan pola itu sendiri, harus diingat bahwa ada 3 jenis utama grafik yang digunakan, yaitu grafik batang, grafik garis, dan grafik titik dan angka. Bagaimana Dira? Selanjutnya sesi pertanyaan yang kedua, 3 pertanyaan ada yang Izin bertanya, pertanyaannya, bagaimana cara menentukan suatu nilai atau harga obligasi bias? Terima kasih. Izin bertanya, adakah kesesuaian antara konsep analisis teknikal dengan efisiensi pasar? Saya izin bertanya terkait, berikanlah contoh jika menggunakan metode ukuran kekuatan relatif. Sekian. 3. Baiklah, izin menjawab pertanyaan sesi kedua ya. Pertama dari sana dengan pertanyaan, bagaimana cara menentukan suatu nilai atau harga obligasi bias? Jadi cara menentukan suatu nilai atau harga obligasi bias itu ada 3. Yang pertama, menentukan nilai sekarang dari pendapatan kupon yang diperoleh setiap tahun. Kemudian yang kedua, menentukan nilai sekarang dari nilai pasar yang akan diperoleh pada saat obligasi jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, menjumlahkan nilai sekarang dari pendapatan kupon 1 dan nilai pasar, yaitu yang kedua. Jadi begitu ya, sana. Bagaimana? Ada balasan? Tidak. Ya, baiklah. Izin menjawab pertanyaan kedua dari Wahyuni. Dan pertanyaan, adakah kesesuaian antara konsep analisis teknikal dengan ide efisiensi pasar ya? Jadi menurut Rosenfeld dalam tahun 1997 bahwa konsep analisis teknikal sama sekali tidak sesuai dengan ide efisiensi pasar ya. Jadi begitu ini. Jadi tidak ada kesesuaian. Baiklah, izin menjawab pertanyaan ketiga dari Deni dengan pertanyaan, berikan contoh jika menggunakan metode ukuran kekuatan relatif ya. Contohnya yaitu harga saham dibagi dengan indeks harga relatif setiap hari untuk mengindikasikan gerakan saham relatif terhadap pasar, atau saham dibagi dengan indeks pasar untuk mengindikasikan gerakan saham relatif terhadap pasar. Jadi begitu ya, Benny. sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.